melanjutkan pelajaran kita di dalam Wahyu pasal 6, kita sekarang memikirkan ayat 9. Ayat 9. Dan ketika ia membuka segel yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian anak domba yang mereka tetap miliki. Di sini mungkin ini merupakan gambaran yang aneh bagi kita, jiwa-jiwa di bawah mezbah. Beberapa catatan. Pertama, kata jiwa belum tentu merujuk pada jiwa dan roh manusia tanpa tubuh. Kadang di dalam Alkitab, jiwa, bahasa Ibrani, nefesh, bahasa Yunani, psyche, kadang-kadang jiwa itu berarti manusia, orang. Misalnya orang Ibrani boleh berkata, 100 jiwa keluar berperang. Ya, jiwa dengan arti orang. Dan mereka di bawah mezbah. Ini berkait erat dengan pola pikiran bahwa kematisyaidan adalah penyembahan. Mereka dikorbankan di suatu mezbah. Sesuai dengan kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 17. Terjemahan baru memberi terjemahan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Rasul Paulus dikiaskan sebagai korban curahan dan pelayanan dan kehidupan jemaat Filipi dikiaskan sebagai korban gandum. Demikian juga di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9, ada jiwa-jiwa di bawah mezbah Allah. Dan ayat 10, dan mereka berseru dengan suara besar, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini seruan jiwa-jiwa itu, orang percaya yang setia sampai mati syahid mereka. Dan mereka berseru supaya darah mereka, supaya Tuhan membalaskan darah mereka. Di dalam sastra Yahudi, di luar Alkitab, misalnya kitab 1 Henoch, pasal 47, kita membaca bahwa misalnya orang mati syahid menuntut pembalasan. Juga kita membaca di situ bahwa Tuhan Allah sudah menentukan jumlah mereka yang akan mati syahid. Juga kita membaca bahwa doa-doa orang yang mati syahid akan dikabulkan pada waktu kerajaan Allah didirikan di bumi ini. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 2 dan 3 juga menceritakan beberapa hal yang mirip. Nah, ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan dikatakan kepada mereka supaya mereka beristirahat selama suatu waktu lagi, hingga kawan hamba mereka dan saudara-saudara mereka dan mereka yang akan dibunuh seperti juga mereka menggenapi jumlah. Wah, memang ada jumlah orang yang boleh mati syahid. Polikarpus pada waktu dia mati syahid, dia memahami ini dan dia bersuka cita bahwa dia boleh dihitung di dalam jumlah yang diceritakan di sini. Kita mengamati juga bahwa mereka diberi pakaian putih. Ini mengingatkan, ini menarik kita pada pasal 2 dan pasal 3 di mana orang yang menang
dijanjikan kepada mereka bahwa mereka akan menerima pakaian putih. Mereka yang setia, yang tidak terlibat dalam dosa-dosa yang sisa jemaat lakukan, Tuhan berkata mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih karena layaklah mereka. Sekali lagi, di dalam kitab Wahyu, pakaian putih diceritakan khusus untuk orang yang menang, orang yang setia sampai mati, seperti jiwa-jiwa yang dibawa mezbah ini. Memang kita paham bahwa pasti malaikat juga memakai pakaian putih, tetapi tidak disebut, tidak dikemukakan di dalam seluruh kitab Wahyu bahwa malaikat berpakaian putih. Karena pakaian putih adalah salah satu janji, hadiah untuk setiap orang yang setia sampai mati seperti mereka di bawah mezbah itu. Ayat 12. Dan aku melihat ketika ia membuka segel yang keenam, dan terjadilah gempa bumi yang besar, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan seluruh bulan menjadi seperti darah. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, seperti pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah saat digoncangkan angin yang kencang. Ayat 14. Dan langit digeserkan seperti gulungan kitab yang digulung, dan setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Memang di dalam ayat 12 ada gempa bumi, dan nanti pada cawan yang terakhir ada gempa bumi, tetapi jelas gempa bumi cawan lebih berat daripada gempa bumi ini. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan seluruh bulan tidak menjadi darah, tetapi menjadi seperti darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Nah, di sini kita paham bahwa sebenarnya bintang tidak dapat berjatuhan di atas bumi, sama seperti gajah-gajah tidak dapat berjatuhan di atas seekor semut. Paham? Bintang itu jauh lebih besar daripada bumi. Jadi mungkin di sini kata bintang tidak hanya menceritakan bintang yang sungguh bintang, tapi mungkin menceritakan juga bintang berjatuhan, atau bahasa itu meteor. Dan meteor berjatuhan di bumi itu dapat sangat merusak dan sangat menakutkan, sangat berbahaya. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Langit, dalam ayat 14, langit digeserkan seperti gulungan kitab yang digulung. Apa itu? Oke. Nah, ini gulungan papirus ini. Gulungan papirus biasanya disimpan sebagai gulungan, tidak disimpan dalam bentuk ini, tapi disimpan sebagai gulungan. Karena gulungan itu disimpan, papirus itu disimpan dalam bentuk gulungan, kita membayangkan ini terjadi pada masa manusia pakai gulungan dari papirus. Jika bahan yang harus ditulis terlalu banyak dan satu lembar seperti ini, satu lembar tidak muat, mereka tambah lembar papirus, dilem dengan lem yang mereka punya, jelas tidak bermutu, lem murahan katakan, dan itu mereka membiarkan itu mengering, kemudian mereka lagi membaca. Jadi bayangkan ya,
ini ada di sini ada lagi lembar juga digulung di sebelah ini ya. Kemudian mereka membaca. Kadang-kadang lem itu tidak kuat, lepas. Jika lem ini lepas, kita asyik membaca kata-kata yang ada di situ, asyik membaca. Tapi tiba-tiba lem itu tidak kuat, lepas, dan ini digulung. Lari seperti itu. Yang sebelah kanan lari ke kanan. Yang sebelah kiri lari ke kiri. Gulung ke kiri. Sehingga tadi kita membaca papirus, sekarang kita hanya melihat meja tulis atau apa. Wah, itu pasti membuat si pembaca itu frustrasi. Dan kebiasaan itu yang mengganggu orang yang membaca gulungan menjadi kiasan yang menceritakan suatu malapetaka di langit yang bahasa Indonesia dahsyat. Kita tidak tahu perincian, bukan tidak ada langit lagi, karena nanti di kitab Wahyu kita membaca masih ada langit. Tetapi ini memang sesuatu yang sangat menakutkan. Langit digeserkan seperti gulungan kitab yang digulung. Dan setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Nah, ayat 15. Dan raja-raja bumi dan pembesar-pembesar dan perwira-perwira dan orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa dan setiap hamba dan orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke dalam batu-batu di gunung-gunung. Nah, ini menekankan, ini mencakup seluruh manusia, segala macam manusia, tetapi menekankan lapisan atas. Raja-raja bumi, pembesar, perwira, orang kaya, berkuasa. Ada juga setiap orang, setiap hamba, ya ada. Tapi bayangkan, mereka lari ke gunung dan menyembunyikan diri di dalam gua-gua. Bayangkan saat jemaat Smyrna membaca ayat ini, mendengarkan ayat ini untuk pertama kali. Mungkin mereka tertawa atau agak terhibur. Ingatlah, orang yang diceritakan di dalam ini adalah yang menganiaya jemaat Smyrna. Ya, perwira, orang kaya, orang berkuasa, pembesar, mereka lah yang menganiaya jemaat Smyrna. Di dalam ayat ini, ayat 15, mereka lari menyembunyikan diri di dalam gua-gua. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, jatuhlah atas kami. Dan sembunyikanlah kami dari muka Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari murka anak domba itu. Ini hampir lucu karena anak domba tidak ada murka. Tetapi anak domba ini, dia yang mati di kayu salib dan dia yang bangkit. Dia akan kembali sebagai anak domba yang ada murka yang menakutkan. Dan mereka takut. Pasti ini menghibur tiap jemaat yang dianiaya oleh pembesar-pembesar itu. Ayat 17. Sebab tibalah hari besar murkanya, dan siapakah yang dapat bertahan? Ini pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang jawabnya tidak diharapkan. Mereka berkata, siapakah yang dapat bertahan? Mereka berpikir, tidak ada yang dapat bertahan berdiri di depan anak domba ini. Itu pikiran mereka. Siapakah yang dapat bertahan? Tetapi dalam pasal berikut, kita akan membaca mengenai
orang, ya manusia yang dapat berdiri di hadapan anak domba.